Oke, saya mau bahas video yang lebih panjang tentang ketiadaan aku ya. Yang sudah menyimak dan kepengen tahu metodenya, saya sudah share di ini di postingan saya ya. Postingan bukan video ya, postingan. Jadi Anda cek postingan saya yang terbaru tentang 6 metode Vipassana yang pernah saya sampaikan di grup khusus ya, di grup khusus ya. Jadi sebetulnya video-video saya ini ada beberapa video yang sebetulnya video khusus di kelas khusus, kelas berbayar saya, tetapi saya share di sini ya secara umum seperti itu. Nah, silakan Anda cek di situ, ada metodenya. uh, di sini saya ingin menyampaikan sebuah tema yang sama tentang ketiadaan aku ya. Yang hubungannya adalah ke dalam dan keluar. Jadi kesadaran itu ke dalam dan keluar. Nah, orang-orang yang belajar kesadaran murni ya itu kenapa selalu ditekankan untuk melihat ke dalam ya. Selalu seperti itu. Padahal kesadaran itu ya tidak di luar dan tidak di dalam, atau di luar dan juga di dalam. Dan atau bahasa lainnya adalah tidak ada di luar dan di dalam, sama sebenarnya. Jadi tidak ada di luar dan di dalam, itu tidak ada sebetulnya. Ya ada ya itu gitu. Nah, kita menganggapnya di luar dan di dalam karena kita terjebak pada konsep tentang aku. Ya ada diriku, ada dirinya, sehingga terpisah-pisah seperti itu. Sebetulnya kalau di alam kuantum atau di alam yang lebih tinggi lagi itu ya nggak ada sebenarnya. Semuanya adalah sama, seperti lautan ya. Ya ada batasan, tidak ada luar dalam dan sebagainya. Cuman kalau kita sampaikan ya orang-orang yang belum mengalami dan atau ada yang masih skeptis malah jadi bingung seperti itu. Nah, sehingga metode itu kemudian dibuat harus ke dalam dulu gitu loh ya, harus ke dalam dulu. Kita menggunakan konsep dulu, kita menggunakan metode teori dulu bahwa kesadaran itu di dalam. Jadi kita ini ya, mengklirkan yang di dalam. Misalkan selalu dikatakan bahwa kita menyadari yang di dalam, menyadari pikiran kita, menyadari perasaan kita dan sebagainya, sehingga ketika itu clear, yang di luar juga clear, kan seperti itu kan konsepnya. Jadi selalu ditekankan bahwa kenapa meditasi atau kesadaran itu selalu ke dalam atau ke dalam dulu. Nah, sebetulnya itu ya tidak harus seperti itu ya, tidak harus seperti itu. Jadi seperti kesadaran itu seperti mata air yang mengalir pada dua sungai seperti itu ya. Logikanya seperti itu. Sungai yang pertama itu mengalir ke dalam, sungai yang kedua itu mengalir keluar seperti itu. Nah, biasanya orang-orang itu mengasih ilmu, mengasih metode itu yang ke dalam, itu selalu yang ke dalam. Ya menyadari diri sendiri, misalkan kita lagi punya ketegangan atau punya masalah dengan orang lain, ya kita selesaikan diri sendiri dan sebagainya seperti itu ya. Itu adalah metode untuk ke dalam. Tapi sebetulnya adalah juga harus sinkron antara keluar dan ke dalam sebetulnya ya. Makanya kemudian misalkan ada sebuah metode yang saya sampaikan kemarin di video-video saya kemarin yang pendek-pendek itu, video short itu ya, itu selalu ke dalam. Jadi misalkan seperti ini, metode tentang ketiadaan aku ya, Vipassana ketiadaan aku itu, metodenya adalah bagaimana kita uh, menyadari emosi atau mengamati emosi dan pikiran ya. Kemudian setelah kita amati itu, maka aku tiada. Contohnya misalkan begini, ketika saya marah gitu ya, jangan katakan saya marah, lihatlah kemarahan itu di dalam diri Anda, amatilah, sadarilah kemarahan itu, sehingga yang ada adalah kemarahan. Nah, terus saya di mana? Nggak ada ya kan, saya nggak ada kan, yang ada hanya kemarahan. Kemarahan yang tidak melekat pada kata aku atau pada pikiran aku. Bukan aku marah, yang ada hanya kemarahan. Hanya kemarahan, hanya kebahagiaan, hanya penderitaan. Sehingga itu tidak masalah karena nggak ada aku, tidak ada melekat dengan aku. Ya, sehingga yang terjadilah kesadaran, kesadaran tentang yang tampil ini siapa. Seperti Anda itu layar kosong, ya seperti layar kosong. Kosong nggak ada kan? Bukan ada ya, tapi nggak ada kan, nggak ada. Kemudian ada yang tampil di situ, ada sebuah peranan seperti wayang itu ya, ada wayangnya itu mau seperti buto hijau ini, dia marah sekali. Wah, itulah kemarahan. Anda melihat itu sebuah layar, itu dia akan menampilkan. Jadi kita itu adalah layar, aku itu tidak ada, kita hanya sebuah layar yang tidak ada, benar-benar nggak ada, kosong ya. Bukan nggak adanya itu sebuah metafora atau kata-kata kiasan, enggak, memang nggak ada gitu.
hanya sebuah layar yang bisa ditempati oleh emosi-emosi itu gitu. Seperti rumah kosong, yang tampil nih siapa? Emosi marah. Yang tampil nih siapa? Emosi benci. Yang tampil tuh siapa? Emosi kesedihan, kemarahan, kesedihan. Yang tampil itu apa? Kebohongan. Yang tampil itu apa? Kesombongan. Ketika sebuah kesombongan, emosi-emosi yang negatif tidak dilekatkan pada aku, maka emosi tadi tidak akan merusak. Itu jadi kesadaran. Sehingga apa? Emosi yang negatif dan emosi yang positif itu sama saja sebetulnya adalah tamu. Tamu yang hadir di dalam ruang kosong diri kita. Tapi diri ini tidak ada gitu loh. Kalau diteliti lagi, diri ini nggak ada, kosong, nonsense ya. Jadi ketika Anda mengamati total pada pengamatan atau melihat pada emosi-emosi tadi, maka secara otomatis aku tiada gitu. Yang ada hanya kemarahan. Ini sebuah kemarahan lagi tampil gitu. Ini sebuah kebencian lagi tampil. Ini sebuah sukacita lagi tampil. Sehingga sukacita, kemarahan, sikap pikiran dan emosi yang baik dan pikiran emosi yang buruk atau force dan power dalam istilah peta kesadaran Hawkins itu sama aja gitu loh. Antara pikiran-pikiran yang tinggi dengan LOC yang tinggi sama LOC yang rendah sama aja sebetulnya. Dalam tataran ini ketika tidak ada aku yang menempel di situ, maka itu tidak merusak. Itu tidak masalah gitu loh. Ya memang negatif. Tapi apakah negatif itu sebuah masalah? Enggak. Contohnya seperti ini. Ketika ada sesuatu kemarahan, ya ini saya contohkan, ada satu kemarahan tapi yang marah bukan Anda, merusak ya? Kan tidak ya. Hampir seperti itu. Ketika tidak dilekatkan dengan aku, itu tidak akan merusak karena kemarahan itu berdiri sendiri tanpa akar, seperti benalu, dia berdiri sendiri, hidup sendiri tanpa sebuah pohon inang. Pohon inangnya aku sedangkan aku nggak ada. Maka yang terjadi adalah netral. Ada kemarahan tapi netral. Saya tidak marah. Kenapa? Karena saya nggak ada. Bagaimana saya bisa marah kalau saya nggak ada? Karena syarat untuk bisa marah adalah keberadaan. Kalau saya ada, kemudian saya bisa marah. Kalau saya nggak ada, ya saya nggak marah. Nah terus kenapa ada kemarahan? Ya itu adalah emosi kemarahan yang tanpa aku gitu. Seperti itu ya. Contohnya seperti ini lagi. Ketika ada rumah kebakaran ini. Kalau itu rumah Anda mengakui itu milik Anda. Wah, rumahku, kan seperti itu kan. Maka Anda akan sedih, Anda akan menderita. Tapi kalau rumahnya orang, apalagi rumahnya musuh Anda, rumahnya orang yang Anda benci, maka Anda tidak terjadi apa-apa gitu loh. Maka sikap kita itu tergantung keterikatan, bukan terhadap emosi, tapi terhadap aku. Ya, ketika aku ada, disitulah muncul emosi-emosi itu bisa hidup. Kan seperti itu ya. Ketika itu rumah Anda maka Anda akan sedih. Ketika itu rumahnya teman Anda ya sedih tapi ya nggak terlalu. Ketika itu rumahnya musuh Anda, oh Anda senang banget. Padahal sama-sama kejadiannya adalah rumah terbakar, tapi sikap Anda akan berbeda. Kenapa? Karena ada aku di sana. Berbeda jika tidak ada aku. Nah, misalkan benar-benar rumah Anda nih kebakaran. Kemudian Anda menerapkan meditasi ini ya, tanpa aku ini ya, melepaskan aku dengan cara hanya mengamati emosinya, fokus di emosinya. Jadi kemudian, tapi memang benar-benar walaupun Anda sudah melepaskan dari ini bukan rumahku misalkan, udah, tapi tetap ada emosi sedih misalkan. Bagaimana caranya? Ya tetap saja rasakan emosi kesedihan itu tanpa aku itu. Ya hanya kesedihan saja gitu loh. Meskipun Anda sudah melekat di situ, tetap Anda bisa aman. Kenapa? Karena tetap aku ini bisa dilepas. Sehingga yang ada hanya kesedihan. Tapi aku nggak sedih gitu loh. Ada kesedihan tapi aku tidak sedih. Kenapa aku bisa nggak sedih? Karena aku nggak ada. Seperti itu ya. Aku hanya melihat sebuah kesedihan ini. Nah itu metodenya ya. Nah metode itu banyak sekali. Dan ini saya mencontohkan ini adalah metode yang ke dalam. Nah bagaimana untuk yang keluar? Seperti misalkan kita berhadapan dengan seseorang dan dia marah, kita melihat kemarahannya. Bagaimana kita menerapkan ini? Sedangkan yang marah bukan kita tapi dia. Nah ini adalah metode keluar. Nah caranya adalah ketika Anda melihat seseorang, teman atau siapapun marah pada Anda atau memiliki emosi apapun, marah, benci, senang, sedih, jengkel pada Anda dan sebagainya, bohong pada Anda misalnya seperti itu.
Ya sama, metodenya adalah ketiadaan dia ya, bukan ketiadaan aku. Kalau ini metode keluar, ketiadaan dia, bukan ketiadaan aku. Jadi misalnya dia marah, jangan melihat dia, jangan melihat orangnya, tapi lihatlah kemarahan itu. Wah, itu kemarahan lagi marah. Itu kebencian lagi tampil. Itu kegalauan lagi tampil. Itu kebahagiaan lagi tampil. Itu emosi apa? Jadi dia itu tidak ada. Anda melihat dia itu tidak ada, kosong. Sehingga apa? Anda nggak benci orangnya. Gitu. Anda nggak benci orangnya. Kenapa? Karena orangnya nggak ada. Anda menyadari bahwa orangnya itu tidak ada. Bukan si A yang marah, tapi si A itu tidak ada. Kemudian si A itu sebagai tumpangan saja, sebagai layar dasar saja bagi kemarahan untuk hadir di situ. Gitu. Sehingga apa yang terjadi? Kita nggak benci orangnya, kita juga nggak benci kemarahannya, karena kemarahannya dari dulu seperti itu. Ngapain kita benci gitu loh, ngapain kita benci dengan kemarahan? Nah, kemarahan kan ya emang seperti itu, mau menempel di A ya bentuknya seperti itu, mau menempel di sini di diri kita ya seperti itu gitu. Jadi ketika kita bisa melihat kemarahan itu di dalam diri kita dan di luar diri kita, maka disitulah dua sungai itu kita sudah bisa mengalami. Tapi biasanya dari dalam dulu ya, diawali dari dalam dulu, ngeklirkan dalam, setelah itu bisa keluar gitu. Kalau Anda keluar dulu biasanya agak susah nanti. Jadi metodenya tetap adalah ke dalam dulu, istilahnya ya, ini hanya istilahnya, dan keluar gitu. Sebenarnya nggak ada luar dalam, cuman pikiran kita kan terkonsep ke situ, sehingga kita harus mengikuti itu dulu. Mengikuti konsep-konsep pikiran itu gitu loh. Kita nggak bisa langsung melampaui ketika kita masih secara kenyataannya masih terkonsep luar dan dalam gitu. Konsep itu tetap terbawa gitu, sampai kemudian nggak ada luar dalam. Tapi itu nanti ya, jadi intinya adalah seperti itu. Kita melihat orang lain, kita melihat orang lain, jangan lihat orangnya, jangan lihat namanya, jangan lihat keakuannya atau dia ya, tapi lihatlah emosinya dan pandanglah emosi itu. Jadi ketika dia marah kemudian kita juga marah, maka Anda akan melihat bahwa kemarahan vs kemarahan, bukan aku yang marah, bukan dia yang marah sama aku, dan bukan aku yang marah sama dia, yang membalas marah dia. Enggak. Jadi kita nggak ada andil sama sekali. Aku nggak ada urusan dengan dia, dia juga nggak ada urusan dengan saya. Itu hanya adalah sebuah emosi kemarahan yang sedang bertarung atau sedang ketemu sama emosi yang sama. Jadi sama-sama emosi, Anda tidak terkait. Karena apa? Anda nggak ada, dia nggak ada. Nah, Anda punya kesadaran ini gitu loh. Sehingga yang itulah yang disebut dengan kesadaran awal ya. Nah, seperti vipassana itu seperti itu. Nah, ini kesadaran awalnya seperti itu. Setelah nanti Anda mengalami itu, maka akan masuk ke dalam fase selanjutnya, yaitu kemarahan itu mereda. Emosi-emosi yang jahat dan sebagainya tiba-tiba akan mengalami transformasi dengan sendirinya. Tapi itu nanti kita tidak usah bahas itu, kita bahas dasarnya saja, fondasinya saja kita benahi, yaitu membiarkan emosi, membiarkan pikiran lepas selepas-lepasnya, tetapi kita hanya melihat, kita hanya menyadari kehadirannya saja. Oh, ini yang hadir siapa? Kemarahan. Ini yang hadir siapa? Kejengkelan. Ini yang hadir siapa? Kesombongan. Ini yang hadir siapa? Rasa sukacita. Ini yang hadir siapa? Rasa senang. Ini yang hadir siapa? Kebohongan. Ini yang hadir siapa? Wah, pikiran menipu misalnya. Biarkan itu dan Anda lepas dari sana karena Anda nggak ada. Ketika Anda sudah melihat yang palsu, maka Anda akan berada pada posisi yang asli, sedangkan yang asli sendiri tidak ada. Nah, lama-lama yang palsu juga nggak ada, sehingga terjadilah yang sejati hilang, yang palsu juga hilang, diri sejati hilang, diri palsu juga hilang, yang hakikat itu hilang, yang syariat yang ini ya, istilahnya apa ya, yang tidak sejati, atau ya seperti baju kita ya, baju kita nggak ada, kitanya juga nggak ada, jadilah keheningan di sana. Tetapi itu nanti ya, karena itu nggak bisa dijelaskan, itu harus dialami sendiri, dan kita hanya menjelaskan dasar-dasarnya aja yang bisa dipraktekkan. Oke, itu aja ya dari saya. Terima kasih.